Setiap hari, kita selalu membaca ratusan informasi. Dari media sosial, artikel, jurnal, sampai tugas kuliah. Semuanya terasa begitu mudah untuk diakses. Tinggal cari, klik, lalu digunakan. Namun, karena semuanya terasa begitu mudah, seringkali kita lupa bahwa informasi tidak muncul begitu saja. Di balik setiap artikel, penelitian, atau karya yang kita baca, ada waktu, tenaga, serta proses panjang yang dilakukan seseorang. Tapi, pernah nggak kita bertanya, kenapa sih informasi yang terlihat gratis sebenarnya memiliki nilai? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita mulai dari sebuah percakapan sederhana yang mungkin pernah kita alami sebagai mahasiswa. Jujur deh, lu kalau ngerjain tugas tuh pernah gak sih langsung asal copy paste gitu? Pernah sih, understatement ya. Sebenarnya lebih ke sering gak sih? Iya, makanya kadang tugas gua tuh soalnya cepet banget. Tapi hasilnya gitu deh. Iya cepet, tapi ngeri gak sih? Lu mau tau gak? Kok kemarin tugas gua dibilang sama persis kayak sumber di internet. Nah loh, Padahal kan gua cuma ambil dikit-dikit kemarin. dikit-dikit tapi satu halaman. Sebenarnya itu ada hubungannya sama framework ACRL. Hah? ACRL? Apaan tuh? Itu framework literasi informasi. Salah satunya ada information has value. Ada orang yang ngabisin waktu berjam-jam buat riset, ada proses revisi berkali-kali, ada usaha, tenaga, bahkan biaya yang dikeluarkan. Semua itu dilakukan supaya informasi yang dibagikan bisa dipercaya. Makanya, informasi itu punya nilai karena ada usaha di dalam proses membuat. Oh, berarti kalau gue cuma nyalin materinya doang, itu cuma nikmatin hasilnya doang ya? Emang informasi itu punya nilai apa aja sih? Pertama, nilai ekonomi. Makanya, kayak jurnal, e-book, kursus, gitu tuh kebanyakan berbayar. Dan banyak orang yang rela membayar demi mendapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Yang kedua, ada nilai hukum. Makanya, semua informasi itu dilindungi sama hak cipta. Jadi, kita nggak boleh asal sembarangan memakainya. Itu juga menjadi alasan kenapa dosen selalu meminta kita untuk mencantumkan citasi dan juga daftar pustaka. Oh, berarti ini bisa kena plagiarisme gitu ya? Yang ketiga, ada nilai sosial dan pendidikan. Dari sini, informasi bisa merubah cara berpikir seseorang. Mulai dari proses belajar, berdiskusi, sampai bagaimana seseorang dapat membentuk pendapat terhadap suatu hal. Informasi juga membantu kita untuk memahami berbagai sudut pandang, berkomunikasi dengan orang lain, dan juga mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak di medsos dong berarti.
Exactly. Makanya kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan informasi. Coba bayangin deh, lu begadang semalaman buat ngerjain tugas, cari referensi sana-sini, baca banyak sumber, terus nyusun semuanya sampai jadi tugas yang menurut lu udah paling oke. Terus besoknya, ada orang yang tinggal copy-paste tugas lu. Nggak minta izin, nggak nyebut nama lu, pokoknya langsung pakai gitu aja. Kesel nggak sih? Hah? Keselin banget. Itu sama aja kayak kalau kita ngambil informasi dari internet tanpa nyantumin sumbernya. Berarti selama ini gue asal pakai dong ya. Dan itu nggak adil dong buat yang bikin. Iya, tapi sekarang udah tahu kan kalau itu salah. Oke deh, mulai sekarang gue pasti bakal nyantumin sumber dan gak asal kopas lagi. Nah, itu baru keren. Glow up akademik. Information has value mengajarkan kita kalau informasi itu berharga. Dan harus digunakan dengan tanggung jawab. Minimal, cantumin sumbernya. Kita sebagai mahasiswa harus lebih bijak dalam menggunakan informasi. Thank you udah nonton.